Piagam Jakarta setelah selesai persidangan PPUPKI pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dilaksanakanlah persidangan yang kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Sebelum dilaksanakannya persidangan yang kedua, Insinyur Soekarno menyampaikan kepada Dr. Rajiman Wijodiningrat untuk membentuk suatu panitia kecil atau panitia sembilan yang di dalamnya bisa menjadi wadah bagi para anggotanya untuk memberikan saran dan pendapat mengenai dasar negara. Kemudian, Insinyur Soekarno bertemu dengan Dr. Rajiman Wijodiningrat. Saudara, bolehkah saya memberikan pendapat? Boleh, silahkan. Bagaimana jika dalam kondisi seperti ini kita pergunakan waktu yang ada untuk membentuk suatu badan yang di dalamnya membahas tentang saran dan pendapat yang ditujukan kepada pembentukan suatu dasar negara? Baiklah saudara, kau atur saja dan juga pilih anggota yang sesuai. Tetapi jangan lupa kau masih memiliki banyak tugas yang harus segera diselesaikan pada sidang berikutnya. Sidang selanjutnya. Dalam pertemuan ini dibentuklah panitia kecil yang beranggotakan 9 orang yang disebut panitia 9. Yang pertama, Insinyur Soekarno sebagai ketua. Yang kedua, Dr. Anus Muhammad Hatta sebagai wakil ketua. Dan yang ketiga, MR Mohyamin sebagai anggota. Yang keempat, MR Ahmad Subarjo sebagai anggota. Yang kelima, MR AA Marani sebagai anggota. Yang keenam, Abdul Kahar Zakir sebagai anggota. Yang ketujuh, KH Wahid Hasim sebagai anggota. Yang kedelapan, Haji Agus Salim sebagai anggota. Yang terakhir, Abi Nusno Trijokro Sujoso sebagai anggota. Dalam tugas menyusun merancang Undang-Undang Dasar 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya selaku pemimpin musyawarah akan memimpin rapat rancangan pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum itu, marilah kita berdoa sekaligus membuka rapat hari ini. Semoga berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Selesai. Oke. Saudara-saudara, di sini kita akan memusyawarahkan dan merumuskan bersama dasar negara yang pantas bagi bangsa Indonesia kita. Apabila saudara sekalian memiliki gagasan yang sesuai untuk perumusan rancangan dasar negara ini, bisa saudara sampaikan pendapat melalui rapat pada hari ini. Saya menyarankan untuk memasukkan asas ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Menurut saya, syariat Islam merupakan gagasan untuk dasar negara yang paling tepat bagi bangsa Indonesia. Instruksi ketua. Menurut saya, apakah tidak terkesan sombong pernyataan dari saudara Sobarjo mengingat bangsa Indonesia ini terdiri dari banyak keragaman, termasuk agama. Jadi menurut saya, kurang cocok apabila yang dijatuhkan adalah agama Islam saja. Izin menjawab ketua. Silakan saudara Soebarjo. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saudara-saudara, kita tidak mewajibkan semua orang untuk menjalankannya. Hanya mereka-mereka
berkewajiban tertentu dan pemeluk-pemeluk agama Islam. Ini adalah hal yang sangat penting. Jangan sampai karena perbedaan pendapat pada musyawarah ini, saudara-saudara semua membuat gadah rapat hari ini dan seterusnya. Baik, bagaimana saudara yang lainnya? Saya setuju dengan gagasan yang diberikan oleh saudara Sebagi Ketua, dan saya menyarankan untuk sila kedua kita memasukkan gagasan perihal asas kemanusiaan. Ayo saudara, selain itu kita juga harus membawa asas persatuan, karena persatuan merupakan hal yang penting dan akan menentukan nasib bangsa ini nantinya. Dengan berhasilnya perumusan cikal bakal dasar negara, maka tugas panitia 9 telah selesai pada tanggal 22 Juni 1945. Pada hari itu pun Jakarta Charter atau Piagam Jakarta telah dirumuskan. Kemerdekaan pun telah berhasil dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian, Piagam Jakarta dijadikan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Rajiman. Baik saudara, dipersilahkan kepada Ketua Panitia 9 dan Dirjen Soekarno untuk mengungkapkan hasil rapat yang telah dibahas sebelumnya. Dipersilahkan. Saudara sekalian, kami dari Panitia 9 membuat dasar negara yang diberi nama Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Berikut adalah isinya. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk pemerintahan negara Indonesia merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan dan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jakarta, 22 Juni 1945. Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPU PKI. Panitia 9, Haji Soekarno-Hatta, Haji Ahmad Soebajo, Haji Abdul Kahar Muzakir, Haji Abdul Wahid Hashim, Alex Andreas Maramis, Abi Koesno Jokor Roes Yoso, Haji Muhammad Hatta, Haji Abu Salim, Haji Muhammad Yamin. Baik, maka dengan itu berakhirlah rapat hari ini. Saya tutup. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.